narasi di dunia kripto itu begitu cepat berubah. Iya. Bener nggak? Cepat Ya banget. kan? Kalau memang sudah nggak ada lagi narasinya, itu mau gimana pun Gak bisa naik. nggak bisa naik. Agentic AI itu basically like Tony Stark punya Jarvis. Agentic. So you get the data from open source data, you train it specifically for your needs. Kedepannya dia bisa derive their own thinking. Oh. That's agentic. Oke. Dia bisa kayak mikir sendiri. Mikir sendiri based on the data that lu tambah. Bener. Iya. Ya kan mereka cuma peduli sama tokennya. Iya. Berapa harga tahu sekarang ya kan? Nah, all time-nya berapa? Gue mau belilah bla 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 gitu. Jadi jangan langsung gua hari ini 1 juta mau jadi whatever amount. Itu gimmick influencer tuh. Nah, ya itu. Ini penyakitnya orang dunia kripto. Baca berita seorang anak muda menjadikan $100 menjadi $1 juta. Betul, dia satu dari 1 juta orang and you are not that lucky gitu Dan loh. belum tentu gedenya itu masih di sana. Betul. Bener nggak? Round trip sudah ya kan? Iya. Bisa jadi 1 juta dia nggak jual, sekarang udah minus. Iya, Bener nggak? Siapa yang iya. tahu ya kan? Iya. Atau 1 juta kemana? Halo Sobat Kripto, selamat datang di podcast Kongko Komunitas Kripto. Hari ini saya kedatangan satu tamu yang sangat spesial, Wilbert dari Stellar. Apa Thank you. kabar bro? Baik bro. Thank you udah invite ke Iya, podcast. sama-sama. Saya juga thank you udah mau luangin waktunya untuk hadir di podcast ini. Thank you. Kapan ya kita terakhir ketemu ya bro? Sepertinya di Thailand ya bulan 11 ya. Thailand ya. It was apa ya? Event apa itu ya? What was it ya? Was it? No idea. Namanya lupa ya. Lupa. Sebelum itu di Singapura. Iya, in token. Token 2049. Yeah, after token. Token itu di bulan apa ya? 9. Bulan 9 ya. Ya, token di bulan 9. Terus November kita ketemu lagi terakhir dan di Jakarta sekali lah makan. Iya, di Jakarta sekali ya. Iya. Gimana nih? Apa ya istilahnya development yang terbaru dari Stellar? Ya. Bagus lah. I think overall market walaupun lagi drop ya, business masih keep on developing. I think komunitas juga sama ya. Jadi dari kita lately kita lagi fokus on research karena dari sisi Stellar mungkin first of all Stellar itu wallet company. Okay. Nah, tapi kalau gua ngomong wallet, a lot of my friends always ask, "Oh, berarti lu kayak GoPay ya, OVO ya?" Nah, Okay. so not that kind of wallet. Okay. What we do is basically mungkin think of it like a bank. Okay. Dimana bank itu ketika kita pinjam mereka misalnya 1 M kita taruh kita dapat interest, in actual banknya kan mereka cuma ada duit mungkin 100 juta, sisanya mereka putar. Betul. Nah, itu the reason we don't know mereka putar kemana, itu karena it was because centralized authority yang control. Betul. Nah, in crypto atau in the blockchain space lah, everything with the spirit of decentralization. Makanya everything is on the blockchain, ke record on the books, and to access it you need a wallet. Oke. Nah, itu mungkin simpelnya lah. Oke, berarti Stellar ini kan wallet. Ini lebih ke apps atau software wallet atau ada hardware-nya juga? Oke, kita mulainya dengan aplikasi retail dan kita ada cold wallet juga for people untuk store their asset natively lah. Gak via exchange atau lain-lain. Tapi belakangan ini I think we focus more towards the B2B side. Di mana it was API and SDK. SDK itu software development kit yang basically nempel sama exchange atau produk-produk lah. Oke, bahasa sederhananya berarti lu develop wallet untuk B2B ya, customer yang lebih besar lagi, bukan retail ya. Bukan, gak fokus ke retail. Retail masih ada tapi gak fokus ke retail lagi. Oke, kenapa? Apa yang memutuskan Stellar akhirnya nggak fokus ke retail lagi? Kita gak kuat crack retail nih. Mungkin salah satunya my thesis ya. Mungkin wrong, tapi my thesis is crypto itu very reward driven. Rata-rata kalau lu mau invite people masuk ke exchange atau lain-lain, lu dapat referral benefit dan lain-lain atau airdrop. While we don't do that spirit, karena menurut kita you don't get sustainable client dari sana atau users. Jadi kita do in a normal way, growth scalable, tapi gak gitu scalable if we do retail. Dan kebetulan for some reason it's easier for us to talk B2B karena technical to technical kan. Betul. Jadi dan kebetulan we got couple of client kayak exchange, layer 1, layer 2, dan ini ada gaming project juga lah, asset management juga. Jadi di Indonesia ya? Indonesia, Singapura dan luar lah. Banyak luar, lebih banyak di luar. Wow, berarti kliennya ini nggak hanya di Indonesia ya? Enggak. Bisa ada juga klien yang dari luar. Kebanyakan dari luar. Nah, inilah salah satu menurut saya keunggulan di dunia kripto. Artinya
di dunia Web3 atau kripto ini klien kita bisa lebih luas ya jangkauannya ya. Lebih borderless lah. Lebih borderless ya. Iya. Oke. Jadi apa nih yang membedakan antara seller wallet dengan wallet-wallet yang lainnya yang ada di pasar? Oke. Mungkin first kita harus breakdown dulu nih. Oke. Dari sisi wallet mungkin mayoritas ketika orang masuk crypto pasti dari exchange. Betul. Habis itu mereka bakal masuk ke seed phrase wallet seperti MetaMask. Oke. MetaMask seed phrase itu mungkin ya 12-24 digit words yang kita harus ingat lah untuk akses. Yeah. Yang artinya gak ada yang punya. If you lose that wallet. Oke. But bear in mind, this is how our thesis is. Seed phrase wallet sooner or later will die. Oke, kenapa? Karena kita harus tahu blockchain ini comes from a problem in the market in 2008. Ketika financial crisis, people don't trust the government, people don't trust the Federal Reserve. That's why ada satu nih nerdy community yang okay, let's build our own decentralized yang transparan dan lain-lain. Nah, the outcome of that is crypto itu comes from a very geeks and nerdy people. It becomes a small cult. Dan apparently this cult has grown very big until sekarang. Setuju. Nah, for this cult to be used by everyone, it's no longer applicable with the old method, which is like, oh, I want to trust myself doang. To be mass, you have to be simple. Okay. Nah, that's where we come in. So we solve 3 problems. Yang pertama itu dari seed phrase. Okay. Mungkin bahasa simpelnya analogi yang selalu gua pakai. 15 years ago, kita misalnya login Facebook. You always need username and a password. Betul. Nah, kalau lu punya account di 10 websites, you Lu need harus hafal semuanya ya. semua username, semua password. Iya. Nah, I think recently 5 years ago semuanya udah more like Google login, social login. One click ya. One click. Yeah. Sign in ataupun sign up. Betul. Nah, what we want to do is the same model but for your wallet. I see. Jadi we encrypt your seed phrase into the email ataupun your social account only by accessing that you are allowed to access the encrypted seed phrase. Nah, jadi now orang nggak perlu paham seed phrase lagi, not so technical, you just need to social connect. That's the first part. Oke. Keren sekali tuh. Maksudnya karena selama ini kan saya yakin teman-teman kripto yang punya wallet, either Trust Wallet, di Indonesia mungkin yang terkenal Trust Wallet, SafePol, MetaMask gitu kan ya, atau Bidget Wallet. Rata-rata kan mereka pasti simpan seed phrase-nya. Benar nggak? Benar. Tulis gitu, pertama kali download langsung tulis 12, 24 kata terus simpan baik-baik. Kalau masih awam dulu awal-awal cuman main screenshot, tapi kan screenshot bahaya. Kan, bener nggak? Banyak orang yang saya tahu dia cuman main screenshot aja nggak berapa lama tiba-tiba walletnya gone, hilang. Berarti sekarang nanti kedepannya dengan wallet seller ini orang nggak perlu tulis-tulis 12 kata itu. Hopefully ya. Ya, tapi of course there are 2 types of people lah. Yang like gaming simplified products itu pasti go towards a simplification. Betul. Tapi pasti masih ada tetap geek yang only trust themselves. Iya. Pasti ada 2 kubu, nggak masalah. Pasti ada 2 kubu. Oke, nggak apa-apa. Karena kita menurut saya yang marketnya gede kan retail ya. Orang maunya yang simple. Sekarang makin lama orang maunya simple. Berarti kan ke arah sini wallet yang istilahnya yang kayak lu bilang tadi nggak perlu simpen-simpen. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang kalau nggak perlu simpen-simpen? Dan sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar? Secara sederhana, bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang non-tech. Jadi secara simple, your seed phrase is being, atau your private key lebih tepatnya, is being encrypted. Not inside the email ataupun your Telegram ataupun yang lain-lain, we encrypt outside of it. Jadi artinya ketika you wanna sign in, you create the email atau you go via the email, your wallet is created. Nah, tapi ketika lu forget password dan lain-lain, yang ke-trigger ini lu dapat OTP, yang artinya after you get the OTP, this is being cracked. Jadi hanya dengan OTP trigger on the system, ini baru bisa buka. Baru bisa kebuka. Tapi artinya kalau lu kena hack, does not mean you lose everything. Karena we encrypt together but not inside. Berarti nggak ada istilahnya kayak single point of failure. Nggak ada single point of failure. Kalau di wallet biasa kayak seed phrase lu hilang, itu gone. Single point of failure. Kalau ini nggak ada single point of failure. Kita ada 3 points of failure. Jadi usually the private key is divided into multiple components. One we store in the cloud. Satu di cloud. Ini kalau apa yang saya tahu berarti ada 3 bagian ya, benar nggak? MPC ya, disebutnya MPC. MPC, multi-party computational. Multi-party computational. MPC. Sepertiga di cloud. Bisa berapapun by the way. Bisa berapapun ya. Berapapun bisa. Tapi we usually do 2 or 3 model. Satu cloud untuk kalau dapat software update ya masih bisa from the server lah. Yang kedua itu biasa di HP user. Dan yang ketiga ya basically if you are using a provider, misalnya you are going through
let's say misalnya pakai Indodax misalnya, then Indodax yang hold the other key. I see. Jadi usually ada user, cloud sama the partners lah. Okay. B2B partners. Istilahnya kalau 3 ini ya sepertiga lah ya. Yes, tapi ada yang paling kuat dari key-nya. Usually di user lah yang paling nggak kuat. rata. Nggak rata. Persentasenya nggak rata. Nggak rata. Oh, oke. Ada user adminnya lah. Iya, ada user adminnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya kehilangan device saya, oke sekarang wallet saya, wallet gue ada di sini, terus gue kehilangan device gue. Jadi gue masih bisa restore dong. Masih bisa restore. Dan usually mungkin pertanyaan selanjutnya, oke lah, kalau anggap ada yang punya access towards the email dan lain-lain, ataupun whatever yang you keep inside ya. Berarti gue udah lose everything. The answer is no, karena on top of that, lu itu ada PIN, yang artinya unless lu share your PIN, you share your email, you share everything, your phone dan lain-lain, dan itu baru lu hilang. Ya. Nah, kalau lu nggak share, maka enggak ya. Maka enggak. Ya. Oke, I see. Menarik. Kenapa kok bisa mau projectnya ke arah tag-nya ke arah gitu kan? Apa basicnya atau backgroundnya kalian? Karena kan gue lihat kalau di Indonesia ya, terus terang bicara soal project crypto. Di Indonesia masih banyaknya ke arah ada yang pernah bikin DEX, ada juga yang bikin gaming, bener nggak? Bener. Terus ya ada banyak yang mencoba bikin memes, memes banyak, ya kan? Kenapa kalian decided untuk tap into this market? Okay, interesting. So kita kan foundernya ada 3. I'm one of them. I'm the COO, one CEO, CTO. My CTO always build a wallet, something like MetaMask, tapi versi simpelnya. Nah, while my CEO, someone yang very dia suka tech banget lah. For me, I'm a finance guy. Jadi I always like finance. Dan back then itu what I want to build is not a wallet. Jadi sebenarnya what we want to build initially itu crypto bank. Crypto bank. Di mana tuh? So the goal is basically experience wise I lost money in Celsius. Jadi gua taruh money in Celsius, it was a good business. Even like if you look back ya, weekly AMA, weekly update, weekly kasih dividen berapa, like AMA with family juga ada di dalam. Everything was very transparent. Seems so. Betul, tapi maksud gua adalah kalau kita bicara Celsius itu kan sebenarnya dia korban kan. Dia istilahnya kayak dia kena karena efek dominonya. Salah satunya. Bener nggak? Internally mereka ada trade sendiri juga. The directional trade. Oke. Jadi Celsius masih menggunakan metode lama seperti bank-bank pada umumnya, di mana mereka memutar dana nasabahnya. Bener ya? Supaya mereka bisa kasih yield yang lebih tinggi. Ya. Gue dulu nggak gitu ngikutin Celsius 2000 berapa ya bro? Maksudnya mereka goyang dan hancurnya itu 2022 bulan 6 karena Luna. Luna is one of them. Dan on the reserve side juga mereka Three Arrows juga one of them. Triggernya Luna, Three Arrows itu semua ya membuat mereka hancur ya. Ya. Tapi before that sebenarnya mereka keep on losing lah. Jadi udah mulai jadi Ponzi. Kalah lah. Tradingnya kalah gitu istilahnya. Ya, harus ada yang tutup lubangnya. Ya. Dan mereka jadi gimana ceritanya? Kayak bangkrut aja atau akhirnya kayak FTX? Kalau FTX kan akhirnya dibayar nih. Iya. Kalau Celsius gimana? So menariknya mereka juga bayar, guys, dia under US law kan. Mereka bayar tapi based on the screenshot captured during the bankruptcy, which is 2022 bulan 6 when market was like lowest lah. So you probably get like 10-15% of your assets back. Jadi mereka bayar berdasarkan snapshot pada bulan 6. Bulan 6 2022. Ya. Waktu itu BTC kira-kira berapa? It was like 20,000. Wah, itu lagi bottom-bottomnya ya. Ya. Tapi diganti. Akhirnya udah dibayar. Gue belum cek, tapi a lot of people udah dibayar. Oke. FTX kan juga begitu kan. Mereka take screenshot atau snapshot berdasarkan value pada saat di-hack itu kan. Iya. Bukan value hari ini kan. Tapi I think FTX people get like 50% to above lah. 50% ke atas? Iya. Oh, masih oke ya. Not bad lah. Not bad ya. Iya. Kalau gua sebenarnya gua kan udah masuk kripto dari 2017, tapi dulu kan cuman traders lah. Seperti pada umumnya orang biasa, nggak develop something, nggak benar-benar terlibat. Gua pernah yang kena ada exchange yang kena hack tuh namanya Cryptopia. Gak pernah dengar ya? Berarti kalau lebih tua. Cryptopia tuh New Zealand based checks. Tapi sampai hari ini nggak beres-beres. Nggak balik dan nggak beres-beres. Court case-nya lama sekali ya? Iya.
Okay. dikasih login dan lain, dan gue terus terang juga udah lupa ada berapa di sana. Okay. Nah, tapi nggak banyak lah dulu kan ini. Iya. Ya berarti masih lebih beruntung lu bro. Masih belum akses lah. Masih belum cek ya. Waduh. Tapi dari sana, I like the product. I like loan products Okay. lah. Terus kita mau buat in general ada DeFi, ada loan. Dan before that, the core problem itu kan if you want to do decentralized, it's the access towards that, which is the wallet. Nah, jadi kita stuck di wallet. Apparently wallet itu lumayan kompleks. Jadi it's not as simple as we thought. Until today kita masih stuck di wallet lah. Masih belum ke finance produknya. Ya nggak apa-apa. Kalau walletnya perfect menurut gua nih. Oke, nggak ada yang perfect. Sekarang MPC pun juga baru belakangan, bener nggak sih? Iya. Kalau itunya perfect kan kayak yang lu bilang, lu targeting B2B kan harusnya cocok. Harus bagus. Ada begitu banyak company-company yang memang butuh wallet. Wallet yang secure untuk user-user mereka. Bener nggak sih? Yes. Secure, simple dan gak ada gas lah itu, which is another product lah. Iya benar. Jadi Selar, bicara sedikit soal wallet Selar, itu support all chain ya? We support the major one, Solana, Bitcoin, Ethereum network dan turunannya. I think we do Base and Ton soon. Base sudah ada, Ton coming soon. Oke. Dan apakah kalian kayak charging transaction fees atau apa? How's the revenue model? So we at this point of time, because we don't really care about the transaction fees at this point of time ya. Okay. Kita ada kerjasama dengan couple of providers dan basically ada referral system di sana. But on the wallet scheme itu we charge subscription per wallet creation. Oh, okay. But it's not a B2C product, it's a B2B. Jadi if a provider misalnya ada user 100,000, then kita charge X amount of money dari and times si company ini, si business ini. Yes. Jadi gua sebagai user yang create wallet gua nggak kena bayar. Nggak kena bayar. I see. Menarik. Jadi apa nih? Kalau bicara soal seller, visi lu melihat jauh ke depan tuh suatu hari seller bakal jadi yang gimana? Oke, maksudnya kayak misalnya banyak company ke arah kripto, oke, semua mereka pakai wallet seller atau ada visi-visi yang lu lihat lagi? So I think satu mungkin accountability ke partner dulu lah. Kita kan right now the branding masih around the wallet part, which will probably be there around like 5 years duration. So we want to perfect it. Misalnya ada audit dan lain-lain, we want to make sure itu very very good lah. Nah, again, wallet is just a doorway. After wallet, after you are hooked, then there are produk turunannya nih. Benar. Dimana that's where the revenue model is created lah. Ada loan, ada DeFi, ada swap. Bakal ke arah sana juga ya? Bakal ke sana. I see. Either kita sendiri buat or we partner up with people lah. Iya. Ada on and off ramp juga. Iya. Gua rasa itu hal yang jauh lebih bagus ya. Gak jauh lebih bagus, but it's once you are hooked, you have to use all the tools. Iya. Jadi supaya walletnya kepake and at the same time revenue-nya bisa lebih generated dari produk-produk DeFi itu ya. Benar. Sekarang kan basically once you are created the wallet, then lu mau transaksi apapun, we don't get anything. But what if down the line depan dan belakangnya it becomes one ecosystem. Betul. Ya sebenarnya memang itulah kenapa bro, mungkin waktu kita ketemu kan kita belum begitu fokus di komunitas kripto. Tadinya juga baru komunitas Launchpad. Salah satu alasan kenapa kita bentuk komunitas kripto karena kita melihat memang masyarakat Indonesia banyak yang main kripto. Cuman mereka masih sebatas main kripto di checks gitu, kayak yang ngerti gak sih? Oh ini si KOLA bilang token ini, ya udah beli gitu. Buat wallet di exchange, daftar account, beli. Cuman berharap harganya bisa naik. Bener nggak? Kalau naik jual, kalau rugi mencak-mencak kan gitu ya, ngoceh-ngoceh. Tapi sebenarnya kan itu sayang banget. Di dunia kripto itu luas banget. Setuju. Nggak kayak saham. Saham lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu cuma bisa terima dividen dan lu cuma bisa berdoa berharap naik. Bener nggak? Kalau di kripto kan lu bisa withdraw ke wallet seller. Bener nggak? Dari wallet seller lu bisa kayak staking, bridging, play to earn, ya kan, restaking. It's a whole new industry lah. It's a whole new industry dan inilah yang menurut kita di Indonesia ini masih kurang banget. Gue mau counter di sana nih. Oke. Menurut gue benar, tapi at the same time lu mau move from checks to DEX itu sedikit lumayan mahal. In the sense of lu mau transfer lu udah bayar beberapa dolar kan. I mean in our cases ekonomi kan itu lumayan juga ya. Di US mungkin kecil. Di kita mungkin itu lumayan signifikan. Ada beberapa kan yang ya as low as $1.
lumayan juga, one transaction $1. Iya sih. Iya. Wah, tapi yang transaction mahalnya itu kan cuman pada saat lu WD dari checks ke wallet lu. Benar. Tapi jika lu menemukan chain yang murah, contoh Base, Solana, Binance Smart Chain, itu transactional di sana tuh nggak sampai $1. Even lu kirim-kirim juga nggak sampai $1. True. Ya kan? Nah itu yang menurut kita sebenarnya di dunia kripto ini di Indonesia masih sayang banget. Opportunity-nya gede, makanya kita berdedikasi untuk bikin podcast ini, ngundang teman-teman dev, sesama dev yang memang punya project kripto supaya saling berbagi. Jadi very good. Ya, jadi yang karena gue ngingat balik flashback dulu gue masuk kripto tuh ya cuan. 99% orang masuk kripto tuh cuan. Maunya cuan atau dia lihat temennya cuan gede. Gila lu, kaya lu ya sekarang ya. Beli apa nih ya? Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa, itu jadi pintu masuknya. Tapi sebenarnya pas di dalam kan bukan cuma ada cuan, tapi ada banyak lagi teknologinya. Artinya cuannya tuh bukan cuma berharap harganya capital naik, capital gain-nya aja, tapi di sisi lain juga fintechnya ada juga. Oke, bicara soal cuan, Selar ada planning bikin token nggak? Short term mungkin belum ada. Karena I think ketika you are prematurely udah launching token, fokus lu jadi beda. Betul sekali. Karena kayak token itu kayak IPO lah. Once you IPO itu ada banyak mess yang lu harus kontrol. Betul sekali. While at our stage kita mau fokus on building dulu. Building the product dulu ya. Ya. Setuju. Perlu komunitas invest nih. Iya, aman. Oke, jadi kalau bicara soal Selar kurang lebih seperti itu. Tapi kalau bicara soal crypto in general nih, lu sendiri selain dulu Celsius, jadi semenjak kejadian Celsius jadi apa nih? Jadi kapok atau atau tetap invest di crypto? Selain building. Okay, so my background has always been in tadi finance ya. I always like finance. I always look at any investment itu like long term investment. Nice. Even in crypto. That's why kalau lihat research itu biasa kita look into like berapa project yang building di dalam, GTV-nya berapa, revenue-nya berapa, translate to dengan revenue sekian, market cap sekian, make sense atau enggak. So that's how we always look at it lah. Nah, tapi in terms of builders dan investment itu mungkin two separate things. Ketika investment itu banyak, kita kan sering ke luar negeri untuk go to events lah, networking. Gue ketemu Bro Robi juga di event juga. Betul. Nah, ketika di events, the good thing is kita dapat access towards founders, VCs dan lain-lain. The bad thing is, as they always say, you never meet your idol in real life. Nah, kenapa gue bilang gitu? So I was investing in a project based in Singapore. Bentar, gue try to filter dulu nih. Projectnya itu sharding. Depannya Z. It's quite big back in 2021. I think this cycle they drop. So I met the VC 2021 ya. Mereka gede di 2021. Lumayan gede di 2021. 100-ish sub 100 market cap lah. Nah, so I met their VCs and I asked lah. Jadi this project it was very good sharding, basically make it very cheap dan lain-lain on the Ethereum network. What's the update sekarang? Investornya bilang gini. In summary ya, dia bilangnya gini. Oh, ini projectnya kan kita masuk per batches. Artinya kita udah exit nih. Oh, udah exit? Udah exit, 80x. Gua udah don't care what happens now. Wow. Nah, so that's how reality. In crypto itu investment is very short term. Dari betul. VC side juga. Betul. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, betul. 5 tahun. Out ya. Udah out dan udah 80x lah. Itu very good investment for them. Nah, tapi untuk kita yang masuk and trust the project, kita masih left hanging nih di sini. Nah, kita nyangkut, Bos. Nyangkut. Nah, jadi mungkin itu from VC side dari project ya, when you met them in real life itu rata-rata ya they talk about I want to pump this token bakal ada ini. It's all about the marketing but not the depth. I see. Jadi mungkin I realize in the end it always come back to Ethereum, Bitcoin lah. Yang lain-lain mungkin very short term, after that Bitcoin, Ethereum lah. And maybe Solana sekarang. Solana ya? Iya. Ya. Jadi, nah ini ada satu poin yang gue dapat nih dari yang lu ngomong, mau gue sampaikan juga kepada teman-teman bahwa memang apa ya, narasi di dunia kripto itu begitu cepat berubah. Iya. Bener nggak? Cepat ya kan? Kalau memang sudah nggak ada lagi narasinya, itu mau gimana pun nggak bisa naik. Banyak orang bilang, ya kan, ini sekarang 2025. Oh, satu koin ini
dia all time high-nya $1. Sekarang sisa 5%. Maksudnya, wah bisa 20 kali nih kalau dia all time high. Tapi pada kenyataannya belum tentu dia bisa balik ke all time high itu lagi. Narasinya udah beda. Karena narasinya udah nggak ada atau beda. Setuju. Jadi di dunia kripto memang kita benar-benar harus ikutin marketnya. Harus ikutin. Ya. Setuju. Makanya kita juga sekarang mulai rajin market updates. Apa yang terjadi di dunia kripto. Kita share sama teman-teman yang ada di Indonesia. Dari kacamata kita sebagai para dev gitu kan. Nggak maksudnya gini, kalau saya melihat ya, ada dua sisi di dunia kripto ini. Ada KOL, ada kita lah dev. Kalau KOL itu terkadang gue melihatnya tuh ya ini nggak selalu ya, tapi beberapa itu mereka kayak they are being paid to promote something. Gue ada project nih, gue bayar lu berapa nih promo. And you never know. You never know. Kalau kita kan ya karena kita orang, ya istilahnya orang belakang layar, kita dev, jadi kita tahu nih apa, kita ikutin market setiap hari, kita tahu perkembangannya ke arah mana dan lain-lain gitu loh. Ya, jadi jadi menurut lu masih Bitcoin, Ethereum, and Solana? I used to hate Solana by the way. Ya, gue juga. Oh iya, sama. Itu ya karena they said it's like a centralized server. Setuju. Gitu kan? In the spirit of decentralization ada satu chain datang centralized. Gue inget banget tuh. Dulu harga dia masih 20 atau 30-an, terus chainnya shutdown. Iya, tahu. Ini gila apa ya kan? Bagi kita. Iya. Ya kan? Tapi ternyata cepat murah. Iya, cepat murah plus market tuh nggak ke arah situ. Setuju. Ya kan? Hype itu ya mereka nggak lihat itu, mereka nggak ngerti. Ini centralized atau decentralized tuh they don't care. Ya kan? Tapi sorry, gue mau counter nih. Boleh. I used to hate it until kan FTX banyak pegang Solana, so they have to dump it to pay back ya. Back to tadi lah, banyak project yang after the investor left, ya udah gak lanjutin. Solana is one of them yang survive. Mungkin one of the top berapa doang yang survive. 99.99% itu pasti gagal. Nah, dia someone yang satu udah di dump FTX dan masih bisa survive and growing walaupun meme semua ya. But they are growing. Dan yang kedua, they started off with centralized. Now they are moving towards decentralization. I see. Nah, even lebih decentralized lagi ya? Lebih decentralized kan walaupun I think they have like 60, 70 validators. Back then itu mungkin cuma 8 doang. Betul. So could it be, mungkin tesis kita karena kita terlalu idealistik, di mana to be decentralized you have to start centralized dulu, baru pelan-pelan lepas. Masuk akal. Itu. Mungkin itu. Kalau pada saat itu beli ya 10-20x lah. Aduh, sekarang udah pensiun. Sekarang udah pensiun. Iya, sama. Gue juga merasa gitu. Aduh, nih nggak mungkin lah. Ini apa kan terlalu centralized, bla bla bla. Ya banyak hal yang mesti dipelajari dan market tuh cenderung shifting gitu. Dan kalau gue pribadi nih, kenapa Solana? Ya karena gue melihat memang pemain meme itu dan orang-orang di dunia kripto, traders, gamblers itu ya mainnya ke arah sana semua. Gitu. Kalau gue cuma melihatnya ke sana dan kayaknya meme will never die ya. Apalagi in the near future ya. Setuju. Padahal ya di Pump Fund itu kalau kita lihat data 99% orang itu kalah loh di Pump Fund. Losing money, they're losing money. Cuman 1% yang earning. Yaitu orang-orang yang tahu bikin koin, tahu hyping kan. Sisanya kan lu ngejar terus nih, lu berusaha mencari the next Doge, the next PP, the next apa, Shiba Inu gitu kan. Tapi at the end of the day you'll never get it karena lu gak ada alfanya. Lu nggak ada alpha plus it's really hard lah ya. Really hard, Kita pernah dapat satu jackpot. Koinnya namanya ACT. Kita beli waktu dia belum masuk Binance, sebulan sebelum dia masuk Binance. Belinya dari mana? Pump Fund? Enggak, dia sudah graduate. Dia sudah graduate. Gue lupa market cap berapa, tapi kayaknya dapat 15x lah waktu dia masuk Binance. Ya, tapi kan satu dari berapa? Dan itu juga kontroversial banget loh. If you remember, ACT masuk Binance tuh kontroversial karena waktu itu market cap-nya itu kayak cuman 20 juta apa 30 juta. Dan bisa listing di Binance. Jadi banyak yang ya maksudnya ini cuman hal-hal yang rumors yang terjadi di dunia crypto Twitter lah ya. Ada yang bilang ya Binance mau yang begitu karena kan mereka bisa accumulate dulu insider trading pada saat listing di dump dan lain-lain. That happens lah.
That could happen, sorry. Iya, I mean kalau kita orang di belakang layar begini kan pasti tahu itu yang terjadi ya kan. Iya. Oke, so menarik nih, Bitcoin, Ethereum, and Solana. Yang lain nggak ada ya? For now yang proven at least those three lah. Yeah. So what do you do with those three token? Ada karena kan kalau like are you doing like restaking atau After Celsius juga lagi. the 5 to 10% gak worth it. 10% setahun gak worth it. Gak worth it. Iya. Dulu Celsius kasih yield berapa sih? Ethereum I think was like 7. Polygon was very high. I was a huge believer in Polygon. Okay. Polygon was like 12. Okay. Polkadot was like above that lah. Jadi lu dulu yang lu staking di Celsius apa? I stake Polygon and then gua loan it out Okay. To buy more Polygon. Oke, sama yang gua lakukan, tapi gua menjalankan ini di AAV. Okay. Tapi hanya untuk BTC. Oh, wrap BTC. Ya. Okay. Wrap BTC. Yeah. I'm a big believer of Polygon too. 2021 kita start kan dari Polygon. Iya. Tapi sadly kalau kita Banyak dramanya ya. bukan banyak drama. Okay. Kalau lu benar-benar masuk ke dalam jaringan Polygon, lu benar-benar lihat transaction, liquidity dan lain-lainnya tuh sudah done. Udah done ya. Ya, sudah done. Menurut kita loh ya. Ya. Makanya terus terang kita pun di komunitas Launchpad, we are considering moving to another chain. Okay. Probably BAP. Probably Base. Base ya. Base lagi naik ya. Ya. Base it's Ethereum dan dia kan murah. Yep. Nah, walaupun dia nggak punya token sendiri, we don't care about that. Yang penting kan dia murah, transaksionalnya murah lah. Gitu. Cepat murah. Gue juga nggak tahu. Gue juga dulu suka banget loh sama Polygon. Iya. Kayak staking, maksudnya kayak Polygon tuh kayak top 3 koin pilihan gue gitu. Dia banyak soalnya dulu ada point of sales-nya, ada sharding-nya, ada banyak lah. Banyak ya. So they were one of the first yang lakuin itu semua. But I think mereka terlalu distracted. Ya. Yeah. Dan dulu pun BD-BD-nya kan keren banget. Iya. Bener nggak? Iya. Mereka bawa masuk banyak company Web 2 loh. Iya. Starbucks. Iya. Iya kan? Iya. Polymarket dan lain-lain. Tapi sekarang kayak sudah quiet. Iya. Nah, itulah dunia kripto. Terlalu cepat berubah. Dan kalau lu tanya gue apakah masih big believers in Polygon, terus terang gue enggak. Gue cut loss. Cut loss. Okay. Nah, karena gue tahu di kripto itu seperti itu, nggak mungkin, nggak maksudnya gini, nggak semua koin itu bakal bisa balik ke ATH-nya lagi. Iya. Polygon ATH berapa sih? $2 kayaknya ya. Luaan lah. Iya. Sekarang like 90% down loh, 0,2 sekian loh. Gue gak berani lihat. Lu gak berani lihat? Gak lihat. Ya, tapi kayak 90% down. Iya. Kan lucu banget ya, maksudnya kayak meme. Kayak meme kan. Iya. Sama kayak BTC. Belakangan coba kita bahas BTC deh. Kenapa pergerakan BTC itu bener-bener liar banget? Malam 92 besok pagi 88. Itu 4.000 tuh gede loh, bro. Iya. Wah, itu mungkin gue bukan trader, I'm not particularly familiar. Okay. Tapi my opinion is sekarang kan ETF approve. Again, ketika approve kayak mungkin Jakarta misalnya, tiba-tiba dari China masuk Luckin Coffee, bakal hype banget dong, murah, cepat, aplikasinya bagus dan lain-lain. But until ketika masuk orang dari Jambi, dari Medan itu gak mungkin langsung datang untuk beli. I see. It will take time. Dan even when the time comes itu udah become regular things. Nah sekarang itu kita masih di hype ETF-nya. Tapi until trust fund, hedge fund dan lain-lain bisa masuk, company as a balance sheet, it does not happen over the night. Betul. Nah jadi mungkin right now what happening in my opinion, market making lagi maksimalkan ini nih. Hype-nya. Ya. But over the long term pasti naik lah. Ya, gue juga setuju. Berarti long term lu juga bullish ya? Pasti. Ini lagi kayak masa transisi lah ya, sampai itu bisa terjadi ya. Yes. Ya. Makanya teman-teman yang main kripto atau baru-baru trading kripto, seperti yang gue selalu bilang, kalau memang you have deploy all your capital, kamu sudah beli koin-koin yang kayak BTC dan lain-lain, kamu nyangkut, there's nothing that you can do. Yep. Daripada cut loss, mending kamu hold. Yep. Ya kan? Yep. Atau kayak jurusnya Wilbert, nggak usah liatin. Bener loh, karena semakin lu lihat semakin lu takut. Iya kan? Yeah. Nah, kalau lu nggak lihat malah lu nggak takut. Iya. Ya Tapi kan? sekali lihat nangis juga. Ya nggak usah dilihat. Tunggu bull market banget, orang bilang wah ini lagi hype, baru kita cek berapa sih. Iya, kan? setuju. Itu salah satu cara loh. Setuju. Itu salah satu hacks loh, tips loh. Iya. Banyak orang yang, kenapa banyak orang losing money main kripto? Karena kripto kan volatile. Yep. Hari ini mereka beli, Besok harus naik.
5 menit lagi mereka cek. Iya. Kalau sudah minus 5% udah takut. Iya. Padahal kan kalau kamu beranggapan ini investment, ya lu nggak bisa lihat time frame 5 menit lah, Nggak bro. bisa, ya. Bener nggak sih? Iya. Harus long term lah. Harus long term. Lu nggak mungkin lu beli apartemen, besok lu tanyain orang ada yang mau beli nggak apartemen gua. Lu langsung mau cuan banyak. Karena mana mungkin, ya kan? Lu harus lihat marketnya udah naik belum. Dan Setuju. Harus sabar. Harus sabar lah ya. Tapi in the long run, lu masih percaya industri ini bakal gede kan? Oke, ini menarik nih. Oke. I got a lot of insights back then, walaupun banjir di Dubai, but I got a lot of insights there. Pada itu kita belum kenal ya? Belum. Ya, Pak, sama-sama ke sana tapi belum kenal. Iya, sama-sama kesana belum kenal. Belum kenal. April 2024. April 2024. So back then, I was invited in one of a private event from Circle. Oke. It's very private event, 30 people. Okay. I don't know how I got invited. Circle, by the way, Circle adalah company yang bikin USDC. Oh, USDC. Ya, bener nggak? Benar. Terus? Yeah, I don't know how I got invited. Semuanya yang di sana itu like hedge fund, like $1 trillion loh. Ya. They can buy nation. Berarti lu dia tahu lu adalah salah satunya. Gue penyusup loh. Gue pakai t-shirt and short lagi. Nah, so I met this guy, GP-nya Franklin Templeton. Oke. So, Big VC kan? like one of the biggest lah. One of the biggest kan? Yeah. Oke. Fun lah. So what he says basically, crypto itu is an industry lumayan tua, di mana udah 15 tahun plus. But the issues is we are running out of time. Kenapa dia bilang gitu? Ini industri yang udah 15 tahun tapi we have not found use case-nya. Oke. Nah, even like contohnya if you're in crypto, logically speaking, apa sih yang kita bisa pakai? Meme semua sekarang. Benar sekali. Nah, DeFi juga market making dump sedikit udah mati semua kan, bos. Nah, so it's an industry that we have not found an actual use case. If this keep on happening, 5 years down the line, this industry will die. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Oke, menarik nih. Tapi dia bilang ada satu nih penyelamat yang datang. Oke. Apa itu? AI. AI? Menurut point of view dia, AI will never work in Web 2. Oke. AI can only run on blockchain. Oke. Nah, ini udah ketemu match made in heaven nih. Ya. With AI on blockchain, the whole industry will change. Like Kenapa? finance. Emang penerapan AI kenapa mesti dalam blockchain? Okay. Karena kan, gua cut dulu. ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain, nggak ada blockchainnya? Belum. Belum ya? Ya, Okay. mungkin gini. Sekarang kita masih lihat language learning model LLM. LLM. Nah, penerapan aslinya mungkin seperti ini. Last year, I have one friends yang anaknya basically tiba-tiba sakit kepala. Orang Indo. Check in hospital di Indo, satu dokternya bilang gini, bro, ini kanker otak nih, harus stay, harus stay hospital hari ini. Dia don't trust lah, dia ke yang lain. Ya. Emang nggak boleh trust? Seriusnya nggak boleh trust. Nggak boleh. Ini nanti bahasanya yang lain lagi. Pokoknya jangan trust lah. Terus ke yang lain di Indo ya. Masih Indo lagi? Masih Indo. Aduh. Habis itu dia bilang, wah ini jantungnya bermasalah, harus dioperasi, cabut, harus cari donor. Gak percaya lagi, ke Singapura. Rupanya brainnya itu ada clove dikit. What is clove? Stuck lah, like itu pembuluh darahnya stuck. Oh, oke. I don't know how they fix it. Kasih makan something. Habis itu udah selesai. As simple as that. Di sini Cuma makan sesuatu aja, obat atau apa gitu? cairan yang biar like bloodnya thickening. Ya. Jadi tiba-tiba ya things gak bisa jalan. Ya. Makan supaya bisa ngalir doang. Dan Gila. satu cancer loh, Ya. brain cancer loh. Ya. Nah, what I'm trying to say here is this is because medical history lu gak lengkap. Even hospital di mana-mana gak ada medical history lu. What if your medical history is on blockchain, which is by the way being done in Europe ya? Oke. Di mana if it is on the blockchain, every medical history yang lu pernah kejadian itu udah recorded. If you want to show this data ya udah kasih ini, gak perlu kasih lihat semua. I see. But with it being in the blockchain, ketika dokter mau diagnose, they don't need to whatever symptoms, dia langsung assumptionnya ini. Ya udah lu harus do this. But by having this data on the blockchain that can be audited by all doctors in the world, Okay. This can actually make it you narrow down the potential problems lah. Yeah. Nah, with that AI coming in, AI yang basically kasih lu resepi. I see. Nah, so with it on the blockchain, kalau dokter yang biasa ya happens kayak tadi. But when AI comes to the blockchain yang decentralized with the right data, that's why the industry will grow. Itu satu. Kedua ya contoh TikTok lah. I'm not a TikTok generation sampai saat ini, gue belum pakai. Oke. Tapi Ketua lu. Facebook ya. tapi TikTok has been stated itu they can destroy a country karena you never know how their algorithm works. Jadi
mungkin paling simpelnya lah. Raymond Chin used to run a test di mana dia lihat guys and girls. Yang guys itu bahkan lu belum learn modelnya itu yang muncul ya aneh-aneh semua. Nah, girls mungkin lebih general lah. Tapi what if people udah short attention span and then lu dikasih you can narrate their thinking, that will destroy everything. I see. So what if the question then it becomes like Tao, BitTensor. Okay. Tao itu is a model, the search engine di mana everything itu is data source online. Code-nya juga online and everyone can audit. Okay. So you can actually see apakah language algorithmnya runs the way they stated it is. Nah, bukan kayak gua kenal si TikTok langsung do something else. Ngerti. Nah, by that model, your LLM now is being run by a public data or open sources data yang everyone can see and audit. Nah, so the ChatGPT version of that should be the more generalized yang bisa jadi agentic lah. Okay. Nah, gue setuju. Mungkin blockchain memang ada gunanya. Kayak blockchain kan secara sederhana itu kayak public ledger lah ya. Public ledger. Tadinya orang cuman main ke bidang finansial, tapi kedepannya ternyata seperti yang lu bilang bisa untuk nyimpen data dan lain-lain yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Benar nggak? Tapi why token gitu? Karena kan menurut gua adalah semua orang yang masuk 99% orang yang masuk di dunia kripto ini, they give a shit about token, the blockchain, the technology. Ya kan? Mereka cuma peduli sama tokennya. Berapa harga Tau sekarang? Ya kan? Nah, all time-nya berapa? Gua mau belilah bla 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 gitu. Ya, menurut lu pandangan lu gimana? Apakah itu seharusnya atau again, of course kalau lu masuk as an investment pasti lu expect growth lah. Okay. Mungkin kita kan karena lihat sebagai pelaku usaha. Tapi ketika when company run IPO ya asset management juga they don't look it from that point of view. They look in from performance point of view. Benar. Mungkin harus di separate. Tapi as a practitioner sekarang untuk IPO itu kan ada proses. You have to go through 5 tahun harus di audit here and there. In token anyone can launch. Nah that is the filtration belum ada. Okay. If someone like Exchange is one of them. Exchange is a good filtration. Tapi not proven lah karena 5 tahun die semuanya. Jadi mungkin we have not reached that level lah. Masih banyak sampah-sampahnya lah. Iya wajar karena industri ini termasuk masih baru kan. Iya 15 tahun doang. Iya 15 tahun doang sementara yang lain-lain kan udah saham udah berapa puluh tahun, bener nggak sih? Ratusan. Ya ratusan tahun ya. Iya. Gila ya. Oke. Jadi bicara soal Tau, you bullish on Tau tuh. Technology wise, not the token ya. A lot of projects they have good technology, but the technology utility gak relate ke tokennya. Gak relate. Oke, bagaimana dengan gue nggak tahu lu ikutin atau enggak? Belakangan kan ada Eliza OS tuh. Oke, gue kayak ikutin. Lu nggak ikutin ya? Gak, itu juga LLM model yang open source loh. Oke. So that probably should be the next. Karena mungkin gini. This is what Daniel always told me. AI agent LLM is masa yang udah lalu. Kedepannya itu sekarang last couple of months itu agent model, agent AI. AI agent. Ya. Tapi kedepannya it will be agentic AI. Apa bedanya AI agent dan agentic AI? Agentic AI itu basically like Tony Stark's punya Jarvis. Agentic. So you get the data from open source data. You train it specifically for your needs. Kedepannya dia bisa derive their own thinking. Oh, that's agentic. Oke. Dia bisa kayak mikir sendiri based on the data that lu tambah. Benar. Nah, that is what everyone is focusing on. In the next 3 year, 5 year, accounting dan lain-lain professionally will be affected lah. I see. Nah, jadi, affected in a bad way kan? Maksudnya kayak mereka bisa nggak dipakai lagi atau gimana? Atau gimana menurut lu? Yes. Karena basically someone yang have their own thinking now dan bisa di-train without any error. Betul. 24 hours lagi. Betul. Oke. Jadi cerita sedikit. Dulu waktu masih ChatGPT, kita pernah coba bikin kayak chatbot atau apa. Susah banget tuh. Ngasih dia knowledge tuh susah banget. Dia nggak bisa belajar sendiri bro. Nggak bisa bro. Bener nggak? Mental terus. Mental. Bener. Iya. Jadi kita mau suruh dia pelajarin website pun kita nggak bisa cuman kasih ini websitenya www.komunitas.net pelajarin. Nggak bisa. Kata tim gue kita harus copy semuanya dalam Word. Tulisannya kirim ke dia. Nanti dia baru pelajarin. Tapi pun dia cuman bisa ngebalas seputar itu doang. Dia nggak pintar lah. Nggak thinking lah. Oke, berarti kalau agentic itu kedepannya dia bakal bisa mikir sendiri dan lain-lainnya. Semuanya lagi ngarah ke sana. Nah, gue nggak tahu lu dengar atau nggak di crypto Twitter 1 atau 2 hari ini ada satu AI dari China yang namanya Menes. Itu kayaknya yang lu ngomong deh. Dia bisa thinking sendiri, dia bisa
analisa stock market, dia Wow. bisa. Iya. Real time loh, real time. Iya. That is good and scary lah. Good and scary at the same time ya. At the same Tapi time. maksud gue nggak bisa kita menurut gue ya cara terbaik untuk melihat, maksudnya untuk mengikuti perkembangan ya, maksudnya kita nggak boleh langsung menolak. Setuju. Bener nggak? Setuju. Gue ingat banget waktu gue pernah diceritain lah waktu dulu nggak ada bank, orang-orang kan nyimpan duit di rumah Yup. sendiri dan lain. Yup. Tiba-tiba ada bank, Yup. banyak yang takut bahwa duitnya bakal dilariin sama bank. Bang, Bener yeah. nggak? But when it happens also. Ya, bener. Tapi kan Iya. nggak semua. Iya. Lu nggak bisa Generalize. generalisasi itu, bener Iya, nggak? iya. Ada bank yang jelek, tapi Iya. kan nggak semua bank seperti itu. Iya. Dan pada akhirnya at the end of the day kita semua juga taruh duit di bank kok. Lu Setuju. nggak mungkin tarik banyak-banyak taruh di dompet. Yes. Bener nggak? Nah, Yes. sama seperti yang begini, memang scary sih. Cuman ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita nggak ikutin, Left out lah. kita bakal left out. Professional in particular. Iya, professional in particular. Wah, keren. Even coding, by the way, our team we don't really, well, we do code tapi we don't code much. Our tech Cursor. team. Ya. Kamu pakai apa? Ya, kita juga. Yeah. Tech So- team kita banyak pakai Cursor. Cursor juga sama. Iya. Yeah. Berdasarkan researchnya mereka itu yang paling advance Okay. recently. Yeah. Nah, untuk sekarang yang paling oke Iya. itu Cursor. Cursor. I think we just switched to that 2 months ago. Oh, 2 months ago ya. Iya. Ya, itu membantu banget, Iya. membantu banget. Jadi, ya, nah, gue pernah denger kalau nggak salah dari si bosnya Nvidia, Okay. dia pernah bilang, Jensen Huang. ya Jensen Huang, dia pernah bilang, one day Hmm. bahasa pemrograman adalah bahasa manusia. Setuju. Jadi, lu mau bikin apa? Oh, lu tinggal ngomong aja, bro. Iya, dia yang coding. Iya. Iya. Gua mau bikin aplikasi warnanya gini Iya. yang bisa untuk Ini. ya kan, misalnya kayak contoh tiketing, Iya. gini. Ngomong aja, Iya, nanti iya. ada aplikasinya. Iya. Mau ada admin panelnya untuk gini, ngomong aja. Bakal ada, iya. Bakal ada. Ya. Jadi gimana dong? Berarti menurut lu dev team they will be left out atau? Mungkin bukan left out. They will still be the strongest in this point of view. Karena technically kan mereka yang paling paham. Oke. So instead of coding on the operationally, now they are a strategic thinker. Betul. Nah, I think moving forward, everything yang operationally will become like that lah, strategically. Ya. Tapi Prompting. mereka perlu paham juga lah ya. Iya. Harus ngerti sedikit lah ya. Yeah, harus ngerti flow. Harus ngerti flow, logic dan lain-lain ya. Yeah. So Oke. prompting very important lah ke depannya. Oke. Jadi, kalau kita bicara sedikit future lagi, pandangan lu. Oh, ini dari wallet ke AI ya, seru ya. Not the expert tapi ya. Nggak my apa-apa. opinion. Ini seru. Yeah. Kak, berapa lama lagi lu melihat bakal ada robot yang memang hidup berdampingan dengan manusia? Already happens. I know, tapi it's already happen, tapi kan masih yang standar-standar, ngerti nggak lo? Belum yang bisa thinking Okay. seperti orang gitu loh. Okay. Dan belum mass production kan? Belum. So I've read a lot of news yang orang nikah sama robot juga happenings. In China even food delivery udah by robots, Betul. by drone. But I think depends on which country you live in. Cause for example in negara yang ekonominya belum that developed, lagi masih berkembang, the human labor itu masih very important. Okay. Ekonomi ya. For growth country ya mungkin bisa like China, US mereka bisa pakai that. But in Indonesia contohnya itu kita masih harus the human resource not to the level of that yet. Jadi kalau kita tiba masuk itu a lot of people will be in bad economy wise lah. Jadi it will lead to criminality dan lain-lain. Jadi mungkin as a country also tough challenge. Kalau lu gak adopt, you are left behind. Setuju? If you adopt now, your people yang belum ready, they are going to get affected a lot and lead to a lot of like bad things lah. So the best part is what you are doing actually, education, educating Setuju for them to banget. step up. Ya. Makanya memang edukasi itu salah satu hal yang penting ya. Yes. Berarti pandangan banyak orang yang mengatakan bahwa suatu hari middle society itu nggak bakal ada lagi, cuma ada yang Bawah dan atas. Bawah dan atas itu bakal terjadi ya. Most likely yes. Most likely ya. Most likely yes. Middleman dan Yes. lain-lain juga bakal Enggak. ini ya. Ya, contohnya like trade, like for example trading. Yeah. Trading can already be automated by system. Betul. Dan live data itu udah quite happening lah di luar. Yeah. Live pricing dan lain-lain. Kalau you look into like pricing index kan basically average of pricing
decode at the end of the day. Betul. But live data itu udah actually happening. Apalagi in blockchain ya. Yeah. So with this technically either you do a very low labor yang middle udah bisa di replace, even low bisa di replace, middle juga bisa di replace. It will be very strategic. Nah, people that can use this strategic mind yang basically yang leverage on the hard work labor lah. Siap. Oke. So jadi kita udah ngobrol hampir sejam nih. Iya, siap. Wah, thank you untuk insight lu soal wallet, soal AI ya kan, lebih menarik AI nih. Jangan-jangan nanti seller ke arah AI ya. Ada rencana. Ada Wah, rencana. keren. Ada rencana. AI wallet yang bisa transaksi by itself lah. Transaksi By itself. by itself. Ya, tapi itu belum lah. Oke. Ini mirip-mirip DeFi dong. DeFi yang decentralized finance and artificial intelligence. Correct. Hey Anon. Ya. Namanya Henan. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ada. Udah ada project di dunia kripto. Hey Anon, kita juga udah call cukup lama. Itu dia main di arah itu tadi DeFi. Iya. DeFi dulu kan DEFI. Iya, Kalau iya. ini DEFAI. Okay. Decentralized finance with AI. artificial intelligence. Jadi yang Hey Anon build adalah suatu hari, kalau dulu kan kita mau swap kita mesti ngerti. Iya. Connect wallet, terus change network, gas fee, bla 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 bla, banyak hal, bener nggak sih? Nanti suatu hari lu ngetik atau lu ngomong aja. Command, ya. Tolong beli BTC setiap dia turun $1,000. Iya. Tolong tukerin satu BNB gua menjadi berapa? Iya. Lu cuma ngomong atau command aja. Nanti everything will be done by the system. Kita lagi research ke arah sana. Wah, keren. Ya. Itu it's a big thing sih menurut kita. Narasi yang cukup oke lah ya. Bicara soal utility wise di cycle kali ini. Iya. Ya, oke. Really good. Ya, pasti bisa. Jadi apa nih, ada nggak saran-saran untuk orang-orang yang mungkin baru ya kan, rata-rata user kita mungkin yang baru-baru masuk dunia kripto, mungkin bukan dev, baru-baru pengen belajar. Apa nih, ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada mereka? Oke, mungkin tadi Bro Robi selalu bilang ya, kripto itu terlalu cepat. Jadi mungkin again trade it as a marathon not a sprint. Terus ya at the same time kayak jangan gamble, do it strategically. Dan yang terakhir mungkin everything itu building blocks lah. Kayak build Lego itu building blocks. Nah, jadi one puzzle at a time. Jadi jangan langsung gua hari ini 1 juta mau jadi whatever amount. Itu gimmick influencer tuh. Nah, ya itu. Ini penyakitnya orang dunia kripto. Baca berita seorang anak muda menjadikan $100 menjadi $1 juta. Betul, dia satu dari 1 juta orang, and you are not that lucky gitu. Dan loh, belum tentu gedenya itu masih di sana. Betul. Bener nggak? Round trip sudah ya kan. Iya. Bisa jadi 1 juta dia nggak jual, sekarang udah minus. Bener nggak? Siapa yang tahu ya kan? Atau 1 juta kemarin kalau dia nggak jual. Banyak lah. Dan ya, intinya jangan terlalu FOMO. Jangan cuma lihat time frame-nya pendek. Semua orang masuk kripto karena cuan, nggak masalah, nggak ada salahnya. Memang ada peluang untuk cuan di sini, tapi belajarlah teknologinya, benar nggak? Belajar industrinya. Oke. Thank you bro. Thank you waktunya. Thank you juga hari ini udah datang di podcast. Kayaknya kita bakal ketemu di Dubai ya. Token 2049. Jadi bagi teman-teman kripto yang memang pengen lihat dunia kripto di luar tuh seperti apa, jangan cuma nonton, maksudnya lihat KOL Indonesia, bener nggak? Saya benar-benar encourage lah, menyarankan teman-teman untuk sesekali keluar ke event-event luar biar bisa lihat industri kripto itu. Jadi the next big event itu adanya di Dubai. April 30 April ya kan, 30 April sampai 1 Mei itu ada di Dubai, namanya Token 2049. The biggest event in crypto. Ya mungkin sedikit jauh, tapi kalau ke sana saya yakin insight-nya lebih terbuka, matanya lebih terbuka, benar nggak? Oke. I'll see you then in Dubai. Thank you. Oke. Thank you ya. Oke. Sobat kripto, terima kasih atas waktunya. Salam cuan. Bye.